utama terjadi di wilayah Timur Tengah, berpengaruh ke seluruh belahan dunia. Penghasil minyak terbesar dunia, Arab Israel, pada Oktober 1973 menjadi pemicu krisis minyak ini. Salam Trisma, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Kami dari kelompok 5. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan membawakan materi bahan bakar alternatif mengganti minyak bumi, yakni bioetanol. Check it out. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Surya, absen 7 dari kelas 11 MIPA 1. Hai, perkenalkan, nama aku Adi. Aku absen 8 dari kelas 11 MIPA 1. Hai semua, perkenalkan aku Tio nomor absen 12 dari 11 MIPA 1. Hai semuanya, perkenalkan aku Kirana, absen 17 dari kelas 11 MIPA 1. Halo semuanya, perkenalkan aku Meli, absen 18, kelas 11 MIPA 1. Hai semua, perkenalkan nama aku Dava, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 1. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa sih itu bioetanol? Hah? Bioetanol? Apa sih itu, Kak? Apa sih yang membedakan bioetanol dengan bahan bakar lainnya? Aduh, kurang tahu nih. Yuk, ikuti video ini. Bioetanol adalah etanol atau alkohol yang diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula. Bioetanol dapat diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula oleh ragi atau yeast Saccharomyces cerevisiae. Kir, kamu tahu nggak sih rumus kimia dari bioetanol? Waduh, kalau masalah rumus sih bukan jagoanku sih. Emang kayak gimana sih rumus dari bioetanol? Nah, rumus kimia dari bioetanol seperti ini. C2H5OH tersusun dari 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Guys. Ya. Sekarang kita udah tahu apa itu bioetanol. Tapi ada yang tahu nggak siapa penemu bioetanol? Nggak tahu. Atau sejarahnya? Ada apa ini ramai-ramai? Ya Surya baru datang. Dari mana aja lu, Sur? Tadi terjebak macet aku di belakang. Alasan aja kamu. Gini. Jadi kita itu udah dari tadi bahas tentang bioetanol. Tapi kita semua nggak tahu tentang sejarah bioetanol. Kamu tahu nggak? Kalian pasti kepo ya tentang bioetanol. Iya. Gimana ya? tuh? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sejarah bioetanol. Pada awalnya, saat tahun 1840, etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1880-an, Henry Ford, seorang pendiri Ford Motor Company, membuat mobil quadricycle, dan saat tahun 1908, mobil Ford Model T telah dapat menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Namun, pada tahun 1920-an, bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah menjadi dominan, menyebabkan etanol kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1982, seorang ilmuwan Inggris, Michael Faraday, membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen yang digunakan pada proses produksi etanol sintesis hingga saat ini. Nah teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa perbedaan dari bioetanol, biogas, biodiesel, dan biofuel apa sih? Perbedaan bioetanol dengan bahan bakar alternatif lainnya seperti biodiesel, biofuel, dan biogas. Jadi, bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat jenis selulosa menggunakan bantuan mikroba. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Sedangkan biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup seperti tumbuhan. Dan biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik.
dapat kita simpulkan bahwa bioetanol memiliki perbedaan di antara biodiesel, biofuel, dan biogas. Adi, ini banyak banget nggak sih di sosmed itu disalahgunain etanolnya? Etanol itu bukannya alkohol ya? Kurang tahu sih aku, emang apa aja sih manfaatnya? Hey guys, kalian nggak boleh keliru nih antara etanol yang alkohol dan juga dengan bioetanol. Perlu kalian ketahui nih kalau bioetanol itu merupakan bahan bakar alami yang tentunya memiliki banyak manfaat baik bagi lingkungan dan juga kesehatan. Kira-kira apa saja sih dampak-dampaknya? Yuk kita simak di video berikut ini. Nah, adapun manfaat dari bioetanol. Yang pertama adalah membersihkan udara. Penggunaan bioetanol dapat mengurangi emisi seperti CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, CH atau hidrokarbon, PM10 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron, NOx, dan SOx. Bioetanol dapat menjadi solusi energi hijau atau green energy untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mengapa demikian? Hal ini karena CO2 dari bensin atau bahan bakar lain akan memasuki atmosfer dan gas tersebut dapat menyebabkan efek rumah kaca yang tentunya memicu pemanasan global. Sedangkan emisi CO2 dari bioetanol yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk proses fermentasi pada pembuatan bioetanol selanjutnya. Tujuannya adalah mengkonversi CO2 dari kondisi pasif menjadi kondisi aktif. Dan inilah keuntungan besar untuk menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar yang tidak dapat ditemukan pada bahan bakar seperti bensin. Nah, selanjutnya adalah kesehatan terjamin. Bioetanol lebih aman daripada bahan bakar fosil. Mengapa demikian? Karena bioetanol menghasilkan lebih sedikit asap. Hal ini tentunya akan menyebabkan bioetanol tidak bersifat karsinogenik dan juga aditif. Nah, manfaat selanjutnya tidak lupa ketahanan energi. Penggunaan bioetanol dapat mengurangi konsumsi bahan bakar utama secara terus-menerus, sehingga harga bahan bakar transportasi pun berkurang. Tentunya hal ini akan membuat kita menjadi lebih hemat dan juga tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah efisiensi mesin. Penggunaan bioetanol dapat membuat suara mesin menjadi lebih halus, serta mesin menjadi lebih awet. Selain itu, gas buang mesin dari penggunaan bioetanol ini juga lebih bersih loh, karena pembakaran yang terjadi itu lebih sempurna. Adi, aku bingung. Kalau misalnya buat teh aja punya pembuatannya, kalau bioetanol punya pembuatannya nggak ya? Apakah serumit itu nggak ya? Kalau kamu nyerang sama aku tuh, kamu salah karena aku dari tadi sini main game aja. Ya, aku kira kamu tahu. Kalau kayak gitu, kita tanya sama siapa ya? Halo guys, aduh capek banget deh. Tio. Tio baru datang. Kira-kira kalian dari tadi ngomongin apa sih? Nah, Ini jadi nih. kita tuh ngomongin tentang gimana sih cara buatnya bioetanol, kan kita nggak ngerti. Oh, bioetanol. Ngomong-ngomong tentang bioetanol nih, tentunya proses pembuatan bioetanol memerlukan organisme biologi. Jadi dalam proses pembuatannya itu terdapat beberapa proses yang dinamakan seperti fermentasi, distilasi, penghancuran, dan lain-lain. Mungkin kalian pusing nih tentang proses pembuatannya. Untuk itu yuk kita simak video berikut ini. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan bioetanol. Dari gambar kita dapat mengetahui nih bagaimana sih cara membuat bioetanol. Nah, jadi proses pembuatan bioetanol secara umum dibagi menjadi 4, yakni penghancuran, hidrolisasi, fermentasi, dan distilasi. Proses diawali dengan penghancuran bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, sehingga memiliki ukuran yang kecil. Karbohidrat yang berupa lignin, selulosa, dan hemiselulosa kemudian dihidrolisis dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh jamur dan juga bakteri, sehingga menghasilkan senyawa gula pentosa dan glukosa. Selanjutnya, gula tersebut kemudian difermentasi oleh kultur bakteri dan jamur, misalnya Saccharomyces cerevisiae, sehingga menghasilkan etanol dan senyawa lainnya. Agar diperoleh etanol murni, selanjutnya dilakukan proses penyulingan atau distilasi, sehingga didapatkanlah bioetanol. Nah, Adi, di buku nggak disebutin nih kalau misalnya ada bahan-bahan pembuat bioetanol. Kira-kira Adi tahu nggak sih bahan-bahan pembuat etanol itu apa aja?
Nah, pas banget, aku sekarang cari. Nah, jadi contoh-contoh bahan yang bisa digunakan sebagai bioetanol yaitu kulit nanas, ampas tebu, jagung, dan ubi. Kenapa bahan tersebut? Jadi, karena bahan tersebut mengandung karbohidrat dan juga glukosa yang berguna sebagai pembuatan bioetanol. Kira-kira ada nggak sih penelitian bioetanol tentang buah-buahan dan apakah ada penelitian bioetanol lainnya? Sur, ada apa nih? Ini tentang penelitian bioetanol. Oh, aku pernah baca di suatu penelitian tentang bioetanol dari kulit nanas. Kira-kira seperti apa ya? Yuk simak bagian berikut ini. Berdasarkan salah satu penelitian yakni dari Setiawati dan Nani pada tahun 2017, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk lebih meningkatkan potensi limbah kulit nanas sebagai bahan baku bioetanol dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae dan waktu fermentasi terhadap bioetanol yang dihasilkan. Proses pembuatan bioetanol diawali dengan menganalisis kadar glukosa dari sari kulit nanas, kemudian ditambahkan air 1:2 dan disterilisasi. Proses fermentasi dikerjakan pada suhu 25-30 derajat Celcius, pH 4-5 dan ditambah urea. Selanjutnya, dilakukan proses distilasi pada suhu 78 derajat Celcius dan dianalisis kadar bioetanol yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan yeast Saccharomyces cerevisiae dan waktu fermentasi berpengaruh terhadap kualitas bioetanol yang dihasilkan dari kulit buah nanas. Kadar bioetanol tertinggi diperoleh pada penambahan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 30 gram dan waktu fermentasi selama 10 hari sebesar 3,965%. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang produksi bioetanol di skala internasional. Seperti yang kalian lihat pada tabel ini, terdapat 10 negara terbesar yang dapat memproduksi bioetanol. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dapat memproduksi sekitar 13.230.000 ton pada tahun 2010. Sedangkan posisi terendah diduduki oleh Australia dengan produksi per tahunnya adalah 26.400 juta ton di tahun 2007 dan 2008. Kira-kira gimana ya produksi bioetanol di Pulau Bali? Atau mungkin jangan di Pulau Bali deh, di Indonesia kayak gimana ya? Nah, jadi aku bisa jawab pertanyaan dari Tio. Jadi, produksi bioetanol di Indonesia bisa dikatakan miris. Kenapa miris? Karena Indonesia hanya bisa memproduksi 50% dari kapasitas di Indonesia, yaitu 63.371 ton per tahunnya. Nah, jadi teman-teman, dari materi-materi sebelumnya, teman-teman pada tahu kan, bioetanol itu termasuk dari bahan alami. Nah, produk bioetanol ini, apabila memenuhi standar, dapat dikatakan tidak memiliki efek samping atau tidak memiliki efek negatif. Alternatif strategi merupakan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada seoptimal mungkin. Strategi yang dirumuskan yaitu pertama adalah meningkatkan kapasitas produksi dan mempertahankan kualitas produk sehingga dapat memperluas pangsa pasar. Alternatif strategi merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek yang muncul dari beberapa kelemahan pada perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Strategi yang dihasilkan merupakan strategi yang digunakan untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan eksternal dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki yaitu dengan pemanfaatan limbah. Selanjutnya ialah alternatif strategi yang sifatnya defensif, di mana strategi mampu meminimalisasi kerugian akibat dari kelemahan yang dimiliki sekaligus bagaimana menghindari ancaman-ancaman yang datang. Dan juga menekan biaya produksi dengan memangkas biaya-biaya yang tidak penting dan mengefisienkan sarana produksi agar memperoleh laba yang lebih. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Ada juga beberapa kesimpulan yang kita tarik dari materi-materi yakni sebagai berikut.
Kesimpulannya, bioetanol adalah etanol atau alkohol yang diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula. Rumus kimia bioetanol itu sendiri adalah C2H5OH yang terdiri dari 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Proses awal pembuatan bioetanol dengan menghancurkan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat sampai memiliki ukuran yang kecil. Kemudian dilanjutkan proses hidrolisis dengan bantuan enzim, dan kemudian difermentasi selanjutnya untuk mendapatkan hasil bioetanol yang lebih murni dilakukan proses distilasi. Dampak dari bioetanol yang memenuhi standar hampir bisa dikatakan tidak mempunyai efek samping yang merugikan selama dipakai memenuhi kriteria. Kira nggak kerasa banget ya udah malam, tiba-tiba banget malam gitu loh. Apa sih, sumpah nih kita dari full day nggak sih kita sekolah? Iya bener-bener. Keren banget sih kita. Kira-kira karena udah malam, kayaknya semua udah pada capek nih. Betul. Kita langsung panggil aja yang lain yuk. Adi, Meli. Mana sih mereka? Alat sih mereka. Dafa, iya. ingat ya, aku cabenya pedesin. Oke? Makasih. Loh, Dafa sama Surya di mana? Dia lagi beli makanan untuk kita. Duh, kira-kira kayaknya masih lama nggak sih? Banget nggak sih? Iya, kayaknya kita penutupan tanpa dia aja. Ya udah, yuk kita langsung tutup aja pertemuan kali ini. Dadah. Terima kasih.